Jadi terakhir ditanyakan berapa probabilitas lampu hidup di antara 800 sampai 1000 jam. Jadi kita bisa buat persamaan P dalam kurung 800 lebih kecil X lebih kecil 1000. Di X1-nya ada, X2-nya ada 1000. Bisa dihitung jet score-nya ya. Tapi dari standar deviasi tadi 50. Jika menggambarkan dalam kurva ada 900, standar deviasinya 50. Kalau ke angka X-nya 800 dan X2-nya 1000, jadi ini kita bisa tahu rata-rata hitung kurang 2 kali standar deviasi. Kurang 2 sisi kanan. Atau ini Z1 minus 2. Z2 adalah positif 2. Jadi persamaan P 800 lebih kecil X lebih kecil 1000 atau dikonversikan ke Z ya, P dalam kurung minus 2 lebih kecil Z lebih kecil 2. Cara mencarinya X2 dikurang Z, berapa probabilitas Z2 dikurang probabilitas Z1 ya. Tabel kan cuma dapat Z2. Z2 itu 972. Dia jadinya dikurang minus 2. Ya. Minus 2-nya minus 2-nya itu adalah 1 kurang atau juga bisa pakai langsung ke long distribution ya, sama aja ya. Kita langsung long distributionnya Z2 itu adalah -2. Bisa juga pakai. Nah, ini probability between two jet score. Tadi jet satunya adalah -2. Jet 2-nya adalah positif 2. Dapat ini gambarnya. Nah, antara dari Z1 sampai Z2. Z2-nya minus di sisi kiri. Luasannya 0,9545 ya. Excel juga sama ya, 0,95. Kalau tabelnya yang setengah berarti 0,47. Ini tambah 0,95455. Jadi probabilitas PT Work Electric bisa mengklaim lampu bohlamnya menyala antara 800 jam sampai 1000 jam mempunyai probabilitas 95,44%. Sisanya ini nanti 4,56%. Itu kalau misalnya ada protes bisa disiapkan garansinya. Bisa dipahami ya?
Untuk menghitung luas ada dari Z1 di daerah negatif dan Z2 di positif. Ada pertanyaan sampai di sini? Selanjutnya kita lihat soal berikutnya nih, menghitung luas daerah sisi kanan. Jadi dia lebih besar sama dia. PT Gunung Sari dan datanya juga dibalikan. Yang ditanya adalah X-nya ya. PT Gunung Sari ingin membuat kelas mutu baru untuk mangga super, yaitu 12,5% dari mutu terbaik. Berarti kan ini positif, yang kanan itu yang terbaik, berarti 0,125. Buat sini gambarannya ini diarsir. X-nya berapa kita nggak tahu ya. Sedangkan yang sisi kanan ini luasnya kan 0,5. Jadi luas daerah sampai titik kita hitung adalah 0,5 dikurang 0,125, dapatnya 0,375. X-nya tadi rata-rata berat buah mangga adalah 350, berarti X ini berada di tengah. Pasti X1 ini lebih besar dari 350 ya. Standar deviasi diketahui 50 gram. Berapa berat mangga minimal untuk bisa masuk ke kelas mutu? Atau berapa X1 ya? Penyelesaiannya karena daerah terbaik dari sisi kanan ya, luasnya adalah 0,125. Untuk mengetahui X-nya berapa itu adalah X. Nah, kan misalnya dalam table itu menghitung luas daerah dari sisi kiri ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui 0,375 ini ditambah 0,5, kita bisa menghitung Z ini adalah di probabilitas 0,5 ditambah 0,3. Berapa Z dari peluang 0,875 ini? Juga ya. Mana di sini yang angkanya 0,875? Ini ya. Itu adalah di Z 1,15. Z-nya adalah 1,15. Jika sudah begitu, kita bisa memasukkan ke dalam rumus Z untuk mencari X-nya, tapi rumusnya akan dibalik ya. X1 di sisi kanan, kemudian Z dikali standar deviasi, kemudian ditambah rata-rata itu. Dengan masukkan Z-nya 1,15 dikali standar deviasi, jangan dulu yang dalam kurung, kemudian ditambah 350. Kita dapat X1-nya 407,5. Kita bisa informasikan, ya, menjawab, interpretasikan dari soal, berat buah mangga minimal yang termasuk kelas super adalah 407,5 gram. Hampir 7,4 ons.
probabilitas ya. Bisa juga. Bisa juga ya, dimasukkan 0,875 dapat Z-nya Z-nya 1,15. Table juga bisa ya. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Kalau pakai rumus Excel itu dengan diketahui ada X, ada rata-rata hitung, dan ada standar deviasi, itu rumusnya norm titik distribution. Kalau mencari peluang dari diketahui Z, berarti norm titik S distribution. Oh, masukkan probability. Tadi dapat probability 0,8. Kalau diketahui probability, norm titik S titik inversion. Kalau Excelmu yang 2006 ke bawah, itu nggak perlu pakai titik ya. Norm S INF. Udah ya. Ini kalian berlatih sendiri ya dengan pakai 3 cara, pakai table, pakai Excel, dan pakai website. Ada pertanyaan terkait yang contoh yang terakhir ini? Jika nggak ada, saya lanjut. Jadi ada juga distribusi probabilitas binomial. Jika semakin besar nilai n-nya, semakin mendekati nilai distribusi normal ya. Bisa dilihat dari kurva ini. Kalau semakin besar n-nya, dia akan membentuk seperti kurva normal yang kita cek. Jadi, dalil pendekatan normal terhadap binomial bisa juga dilakukan ya. Bila nilai x adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah U sama dengan N dikali P, dan standar deviasi akar dari N kali P kali Q. Maka nilai Z untuk distribusi normal pakai rumus ini. X kurang P, nilai tengah itu sama pada saat itu sama dengan U ya. Dan dibagi standar deviasi akar dari N dikali P. Nah, jadi nilai N-nya cukup besar dengan nilai U dan N dikurang P besar. Kemudian nanti untuk X-nya dilakukan faktor koreksi kontinuitas ya. Dengan X-nya nanti dikurangi 0, dan syarat binomialnya udah terpenuhi juga. Ada 2 peristiwa, ya gagal dan sukses. Kemudian peristiwa bersifat independen, besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. Kemudian merupakan hasil perhitungannya atau
Oke, kita coba lihat contohnya ini. Menghitung probabilitas faktor koreksi kontinuitas ya. Ada Haji Ibrahim, merupakan pedagang buah di Tangerang. Setiap hari membeli buah 300 ini adalah N, 300 kilo buah. Probabilitas buah tersebut laku dijual adalah 80%, 20% kemungkinan tidak laku atau busuk. Berapa probabilitas buah sebanyak 250 gram laku dan tidak busuk ya. Jadi penyelesaiannya diketahui dulu N-nya 300, probabilitas laku P 0,8, kalau Q-nya yang gagal berarti 1 kurang 0,8 atau 0,2 ya. Kita bisa cari rata-rata hitungnya N dikali P, 300 kali 0,8 itu 240. Kemudian standar deviasinya sigma akar dari N kali P dikali Q dapat 6,93. Jadi sudah kita bisa mencari Z score-nya ya. Pertama, X-nya dikoreksi dulu 0,5 ya. Jadi 250 dikurang 0,5 dapat 200,9. Selanjutnya dimasukkan dalam persamaan Z score untuk pendekatan normal terhadap binomial. Nah, dapat Z-nya 0,4171. Karena 4 Z-nya untuk yang sisi kanan ya. Jadi yang sisi kiri jangan lupa ditambah 0,5. Jadi probabilitasnya totalnya 0,9147. Jadi kita bisa interpretasikan dari soal harapan buah laku 250 gram adalah 91,47%. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ibu, maaf, yang faktor koreksi 0,5 itu nilainya emang harus 0,5 atau bisa berubah-ubah? 0,5. Ini dari studi literatur ya. Jadi LIM 2020 peneliti statistik ya. Jadi faktor koreksi itu setelah memenuhi syarat binomial datanya ya. Yang sudah dipenuhi ada 4, maka bisa menggunakan faktor koreksi 0,5. Faktor koreksi ini diperlukan untuk mentransformasikan dari binomial menuju normal yang merupakan variabel acak. Koreksi kontinuitasnya ada, kan kalau yang binomial itu kan tadinya hasil perhitungan ya. Jadi untuk mentransformasikan binomial menuju normal, acak kontinu 0,5 dikurangkan pada data yang diamati atau X. Sudah mengikuti apa yang dari penelitian sebelumnya. Jadi gambaran kurvanya seperti ini ya, bukan kayak yang kemarin. Di sisi kiri kan 0,4147 tambah sebelah kiri 0,5, totalnya 91,47. Karena kan dari 0 dari awal kilo sampai 250 kilo. Kemungkinannya 491,4. Excel tadi saya udah jelasin. Untuk lembar kerja Excel bisa di-download juga. Saya kirim kalau belum di-download, kalau belum saya upload ya. Ya, begitu. Apa tadi? Udah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya?
Tinggal Excel-nya ini ya yang saya Excel yang ini saya kirim. Ini itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan?